Untuk peserta MPL 2020 dan seluruh narasumber serta pendamping daerah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya bisa jelas didengar, Ibu? Alhamdulillah jelas, Bunda. Dari sini jelas. Insya Allah dari teman-teman semua jelas, nggih. Ya, tanpa mic sudah stereo ya. Baik, teman-teman peserta MPL 2020, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memoderatori sesi kedua ini. Jika sesi pertama tadi kita telah belajar tentang keterampilan literasi numerasi untuk akuntabilitas lembaga, nah sekarang sesi kedua adalah lokakaryanya, yaitu dasar-dasar manajemen data, informasi, dan numerasi. Sesi ini nanti akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit, dibagi 30 menit pertama adalah narasumber, paparan narasumber pertama, dan 30 menit kedua oleh narasumber yang kedua. Setelah itu 20 menit berikutnya adalah tanggapan dan diskusi terbuka, dan 5 menit berikutnya adalah ringkasan dari moderator. Nah, dari dua pemaparan narasumber nanti, setiap 30 menit akan dibagi dua lagi. 15 menit adalah pemaparannya, kemudian 15 menit adalah praktik yang dilakukan oleh peserta. Siapa saja nanti narasumber yang akan menyampaikan pemaparan materi pada sesi kedua ini? Ya, yang pertama adalah Mbak Retno Kartika Hayati, SGZ itu sarjana gizi, nggih? Ya, beliau adalah sekretaris ruang belajar kecil. Nah, biasanya berarti kalau butuh konsultasi gizi bisa ke Mbak Retno ini ya. Monggo. Ya, kemudian untuk narasumber yang kedua yaitu dari Bang Willy Ariwiguna selaku pendamping daerah MPL 2020. Nah, di menit pemaparan pertama, bagaimanakah ruang belajar Akil mengelola data, informasi, dan numerasi? Kemudian, bagaimana ruang belajar Akil memanfaatkan data, informasi, dan numerasi untuk pemangku kepentingan, dan bagaimana contoh praktik mengelola data, informasi, dan numerasi tersebut. Nah, monggo 15 menit pertama saya berikan kepada Mbak Retno, kemudian 15 menit berikutnya praktik bersama peserta. Kepada yang terhormat Mbak Retno Kartika Hayati, disilahkan. Matur nuwun sangat Bu Wit. Saya izin share screen sebentar. Monggo. Oh iya, lupa belum tepuk tangan ini ya. Silahkan berikan tombol tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Retno yang cantik. Matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih pada Bu Wit, Bu Yanti, Kak Papa, dan para peserta lainnya yang telah hadir di sesi ini. Jadi sebenarnya ini lebih pada penerapan dari apa yang sudah saya sampaikan di awal sesi tadi mengenai bagaimana kita akan mengelola atau manajemen data, informasi, dan numerasi gitu. Lebih pada bagaimana literasi numerasi itu diterapkan dalam pengelolaan TBM. Ya, mungkin sekilas terlebih dahulu yang perlu saya sampaikan, jadi bagaimana sebenarnya pengelolaan data, informasi, dan numerasi oleh RPA. Mungkin ini familiar nih, ini sudah pernah ditayangkan gitu atau disampaikan oleh Kak Mirna dalam sesi tata kelola. Jadi RBA itu memang melakukan akuisisi data baik berupa kuantitatif maupun kualitatif atau maksudnya angka maupun non angka, itu yang semuanya itu akan dikelola untuk sebagai dasar dari pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan itu sendiri gitu. Yang mana kalau dalam kegiatan atau pengelolaan kegiatannya itu ada beberapa contohnya gitu. Jadi dari seluruh spesifik data mengenai programnya, penerima manfaatnya, lalu kerelawannya, siapa saja yang terlibat atau kolaboratornya, dan bagaimana dukungan publik ini diupayakan, yang kemudian nanti diolah
kembali menjadi rancangan program itu sendiri, terus bagaimana desain programnya sesuai dengan permintaan masyarakat, terus bagaimana dukungan publik itu didapatkan, strateginya bagaimana, dan dicatat keseluruhannya melalui formulir-formulir atau istilahnya kami nyebutnya dokumen-dokumen pendukung perekaman data. Nah, kemudian data-data tersebut itu akan disimpan dalam bentuk berbeda lagi. Ada yang namanya kami sebutnya ada buku induk program atau kegiatan, ada yang khusus kerelawanan, ada yang khusus dukungan publik. Lalu khusus untuk dukungan publik dalam hal tunai itu nanti akan ada buku besar keuangan seperti itu, yang sebagaimana rata-ratanya setiap organisasi punya ya untuk buku kasnya gitu, serta beberapa dokumen lainnya gitu, seperti daftar penelitiannya, terus daftar programnya dan sebagainya, yang nantinya pun akan disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu sebenarnya RBA itu ngapain sih gitu, terus bagaimana programnya itu dijalankan, lalu bagaimana para penerima manfaatnya itu kesan pesannya, atau berapa jumlah orang yang menerima program tersebut dan sebagainya, itu kami sajikan dalam bentuk laporan tahunan, lalu infografis dan laporan-laporan lainnya gitu. Yang keseluruhan itu akan disampaikan kepada pemangku kepentingan, yaitu penerima manfaat, donatur, mitra, dan pemangku kepentingan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah data yang mana sih yang berupa angka itu gitu. Nah, memang sebenarnya itu banyak banget gitu. Nah, saya bisa berikan di awal ini contohnya yang paling sederhana saat kita akan memulai kegiatan. Ketika akan memulai kegiatan, kami pasti tanya dulu jumlah pesertanya siapa, usianya berapa. Terus kira-kira waktu kegiatannya itu mau dilaksanakan kapan, berapa lama, mulainya jam berapa, kayak. Terus kira-kira lokasi kegiatannya itu jauhnya berapa, atau ditempuhnya berapa lama, atau jaraknya berapa, dan juga kegiatannya yang dilakukan di lokasi tersebut itu hanya satu kegiatan saja atau lebih. Yang kemudian ini akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, sumber dayanya adalah pada relawannya. Tadi sempat saya singgung bahwa di RBA itu punya istilahnya kebijakan rasio untuk pendampingan pembelajaran, terutama untuk anak-anak, yaitu 1 relawan, utamanya adalah relawan muda dan dewasa, itu mendampingi kurang lebihnya maksimal 6 anak dalam setiap kegiatannya, kayak gitu. Nah, tapi apakah selalu seperti itu? Kembali bahwa setiap kegiatan itu punya karakteristiknya masing-masing, dan juga pun kondisi dari RBA sebagai pendukung kegiatan, jalannya kegiatan itu bagaimana. Terutama pada relawan. Relawan ini kan karena kami basisnya kerelawanan, bisa jadi pada saat tertentu jumlah relawan ini yang tersedia itu lebih sedikit daripada kebutuhan, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian ini akan menjadi juga catatan atau bahan pertimbangan bagaimana bentuk program yang akan dijalankan atau bentuk kegiatan yang akan dijalankan. Selanjutnya juga ada alat dan bahan yang akan digunakan. Apakah kegiatannya nanti harus berupa kegiatan secara langsung, misalnya Lokakarya membuat boneka jari dari kain flanel. Nah, itu anak-anak yang akan ikut usianya berapa? Misalkan usianya SD 7 sampai 12 tahun. 7 sampai 12 tahun ada berapa banyak? Kira-kira mungkin ada sekitar 10. Nah, cukup nggak kira-kira 3 relawan gitu yang akan ke sana? Satu tugasnya mendampingi, menyampaikan materi, terus yang satunya sebagai pendamping dalam mendampingi adik-adiknya, yang satunya lagi sebagai dokumentasi seperti itu. Nah, itu akan jadi pertimbangan lagi tuh bahwa ada efisiensi di sana. Bagaimana jumlah relawan yang tersedia atau yang
yang bertugas itu bisa melakukan semua hal yang perlu dilakukan dalam proses atau dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk jumlah dokumen yang memang perlu disiapkan gitu. Yang kemudian ini juga menjadi dasar sebagai pengupayaan dukungan publik baik tunai maupun non tunai. Nah, tunainya itu berupa ya pendukung dari kegiatan, misalkan untuk beli bahan dan sebagainya, ataupun pendukung dari dukungan non tunai seperti kendaraan, jadi beli bensin untuk kendaraan. Tuh. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari formulir yang memang kami gunakan untuk merekam data selama proses kegiatan gitu, dimana nanti dari data-data ini itu kami dapatkan, kami simpan ke dalam buku induk kegiatan yang sebelumnya dari laporan kegiatan. Jadi dari registrasi ini, formulir ini kami akan olah masuk ke dalam laporan kegiatan yang nantinya kami masukkan lagi ke dalam buku induk kegiatan. Seperti itu. Ini contohnya saja. Semuanya itu bergantung pada kebutuhan data sebenarnya. Yang paling mendasar dari kebutuhan data sebenarnya adalah pada jumlahnya, lalu jenis kelaminnya dan usianya, seperti itu. Secara umum kebutuhan data kelembagaan itu pada itu. Tapi dalam pengembangannya itu disesuaikan pada kebutuhan lembaga masing-masing. Nah, yang ini untuk merekam data non angka sebenarnya. Tapi dengan kita tahu jumlah kembalinya kesan-pesan ini, yang kami, kalau yang ini untuk relawan, yang ini untuk kolaborator, yang ini untuk peserta. Nah, kami berikan kepada seluruh peserta dan juga kolaborator dan juga panitia. Nah, jumlah dari form ini yang kembali kepada penanggung jawab atau pada RPA itu juga menjadi salah satu bentuk literasi numerasi. Apakah sudah sesuai sama dengan data yang terekam di registrasi panitia kayak gitu, atau registrasi peserta. Itu. Nah, ini adalah contoh formulir laporan kegiatan RPA. Di sini terbagi jadi dua bagian. Jadi yang di sini adalah data kuantitatif secara umum, yang di sini adalah data kualitatif. Nah, ini lebih dekatnya. Jadi di sini untuk data berupa angka itu terekam dari waktu pelaksanaan. Jadi waktu pelaksanaan secara umum dituliskan dalam jamnya, pukul berapa sampai berapa, dan durasinya yang diukur dalam menit. Itu dituliskan di sini oleh penanggung jawab kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang memang istilahnya kami rencanakan secara umum, baik berupa giat bersama atau lain sebagainya, itu kami rekam semuanya. Kemudian ada juga lokasi kegiatan. Nah, di sini terlihat jaraknya dari yang dihitung dari kantor RPA kalau ini. Jadi nanti ada pembagian. Jadi kalau in-house itu sekitar RPA, jadi kegiatannya dilakukan di RPA dan masih wilayah Kota Malang. Kalau outreach itu di luar Kota Malang, seperti itu. Kemudian ada juga jumlah partisipan sesuai dengan perannya. Yang di sini ada peserta, penampil, fasilitator, terus panitia, terus ada juga usianya, terus jumlah partisipan berdasarkan jenis kelaminnya, seperti itu. Nah, harusnya total seluruh partisipan berdasarkan peran, terus usia dan jenis kelamin itu harusnya sama gitu. Jadi di sini adalah istilahnya validasinya, totalnya memang sama nggak kayak gitu. Nah, kalau ini lebih pada pengkategorian atau pengelompokan dari jenis kegiatan yang sudah dijalankan. Kalau kami lebih pada mata acara, yang ini pun kebijakannya adalah didasarkan pada kebutuhan kelembagaan, seperti itu. Terus ini ada kolom SDGs dan ada daftar cek
dokumen yang memang harus tersedia, harus ada di dalam satu kegiatan yang dijalankan gitu. Dan ada validasinya oleh apa namanya yang pengelola yang bertugas atau pengelola yang bertanggung jawab gitu. Nah, kalau ini lebih pada perekaman data kualitatif pada pembelajaran relawannya. Jadi baik penanggung jawab itu sendiri maupun bersama dengan relawan lainnya. Jadi secara umum itu seperti apa pembelajarannya. Nah, tadi dari data dari laporan kegiatan itu direkam kembali ke dalam buku induk kegiatan ini, karena ini untuk rekap bulanannya. Kalau ini lebih pada rekap setiap kegiatan, nah yang di sini adalah rekap setiap bulannya. Nah, ini penjelasannya. Jadi di RBA kami menetapkan setiap hal, setiap kegiatan itu harus terekam di sini. Baik yang memang perlu ada laporan kegiatannya seperti kegiatan besar festival atau bazaria ataupun piknik dan kegiatan lainnya. Tapi ada juga kegiatan yang biasanya memang tidak memerlukan laporan kegiatan. Misalkan ada kunjungan dari masyarakat ke kantor RBA yang kami nyebutnya kunjungan situs, jadi itu terekamnya langsung di buku induk kegiatan ini. Jadi tanggal berapa kegiatan itu dijalankan, nama kegiatannya apa, siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mendampingi, lalu ada mungkin ada kolaborator dan mitra yang terlibat di dalamnya, terus ada lokasi, jarak lokasinya, itu langsung dibagi jadi dua itu tadi, yaitu in-house atau outreach, terus ada durasinya, durasi kegiatannya, terus jumlah lembaga yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatannya, terus ada dukungan tunai yang digunakan, terus ada ini jumlah partisipannya, ada yang berdasarkan peran, terus ada yang berdasarkan jenis kelamin, ada yang berdasarkan usia, dan berdasarkan kategori dari SDGs, kategorinya kegiatan ini berdasarkan SDGs-nya seperti itu. Terus ada kategorinya berdasarkan kelompok kegiatannya, ada juga yang fokus kegiatannya. Terus dikategorikan juga kegiatan tersebut berdasarkan 6 literasi dasar. Terus juga ini untuk kendalinya, jadi ada checklist apakah penanggung jawab itu sudah menyampaikan, sudah memberikan laporan berupa donasi, kegiatan, dan pembelajaran. Dan kembali ini pun ditetapkan oleh RBA ini sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali, kurang lebihnya. Jadi awalnya juga istilahnya lebih rumit gitu dari ini, dan ternyata yang RBA butuhkan untuk direkam itu ada hal-hal yang memang perlu disederhanakan. Nah, ini yang versi tahun 2020 ini. Yang ini bentuknya yang sudah diisi, jadi memang form buku induk itu kami cetak di kertas A3 dan diisi oleh teman-teman semua relawan yang ada di RBA itu dengan tulisan tangan kayak gitu. Jadi mereka sendiri yang menuliskannya, mengisi setiap harinya gitu. Ya memang tantangannya pun sama gitu, disiplin untuk mengisi setiap hari karena apa ya, kegiatan RBA itu bisa sehari itu kurang lebih 3 gitu. Kadang-kadang teman-teman itu lupa atau ya udahlah besok aja ditunda gitu, besok aja gitu. Terus lupa ngisi, baru ngisi seminggu kemudian kayak gitu, itu juga masih jadi kendala gitu, kendala budaya disiplin mengisi buku induk itu. Ya ini bentuk apa namanya formnya, contohnya. Nah, dari data itu kemudian kami simpan dalam bentuk analog. Analog itu yang seperti ini, jadi ditulis secara manual dan juga dipindahkan ke dalam bentuk Excel kayak gitu. Dari data ini kami pindahkan ke dalam Excel, dan ada juga yang memang kami menggunakan dalam jaringan gitu. Misalkan spreadsheet, Google Spreadsheet seperti itu.
pada pengolahannya pun sama, jadi kami bisa menggunakan Excel dan juga spreadsheet. Yang untuk istilahnya data yang keluar pun yaitu data secara deskriptif. Nah, dari pengolahan data itu kemudian disajikan ke dalam ini infografis. Jadi sejauh ini kami sudah memproduksi kurang lebihnya 9 infografis. Yang pada tahun ini kami terkendala belum mengeluarkan infografis di kuartal 1 dan 2 karena ada kendala yang memang belum kami yang istilahnya membuat kami terhambat dalam memproduksi infografis ini seperti itu. Nah, mungkin para peserta sudah pernah atau sudah dapat ini juga gitu, infografis ini gitu. Nah, sekarang lebih pada bagaimana sih konstruksi dari data dan informasi ini sebenarnya? Secara umum, untuk konstruk datanya, yaitu yang pertama, jumlah penerima manfaat secara keseluruhan. Misalnya ini kan ada data jumlah, menyela sedikit, waktunya kurang 1 menit. Oh iya, matur nuwun. Nah, konstruksi datanya itu diambil dari informasi yang kami dapatkan, misalnya jumlah penerima manfaat secara keseluruhan dan juga berdasarkan peran dan juga jenis kelamin maupun usia. Nah, itu didapatkan dari rekapitulasi jumlah penerima manfaat selama 1 tahun sebenarnya. Jadi dari data Excel itu kami rekap keseluruhan dan kami kategorikan sesuai dengan kebutuhan, yang mana itu datanya didapatkan dari pengisian formulir registrasi yang kemudian dimasukkan ke dalam laporan kegiatan dan juga buku induk kegiatan. Nah, selain kalau infografis ini lebih pada penyajian informasi. Nah, dengan pengolahan lebih lanjut dan adanya pengetahuan tambahan, jadi ada pengetahuan di dalamnya, itu kami memproduksi yang namanya laporan tahun ini. Jadi mulai 2016 kami sudah membuat laporan tahun, dan yang di tahun 2019 kami menyebutnya laporan selang karena kami mengeluarkannya di kuartal ketiga. Itu. Nah, terus untuk ini pemanfaatannya kembali seluruh data, utamanya literasi numerasi atau numerasi data angka berupa angka itu kami gunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan berkegiatan atau pengelolaan maupun pelayanan, dan juga pengembangan program dan kegiatan gitu. Baik rupanya, maksudnya jenis kegiatannya yang akan dijalankan maupun bentuk kegiatannya, misalkan daring ataupun luring. Dan yang selanjutnya adalah pelaporan atau pemanfaatan dari dukungan publik kepada donatur dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin waktu 15 menit pemaparan sudah habis nggih, Bu Wit? Ya, persis 15 menit. Monggo, sekarang dilanjut praktik nih Mbak Retno. Ya, monggo dilanjut. Oke, peserta mungkin mohon berkenan untuk membuka tautan ini, yaitu bit.ly/BIK-RBA20 yang nantinya akan muncul seperti Google Form. Mungkin para peserta silakan untuk membuka. Oke. Yang nantinya bentuknya akan seperti ini. Kelihatan nggak? Ada tulisannya buku induk kegiatan ruang belajar Akil versi 2020. Itu. Ya. Jadi mohon para peserta untuk membuka link tersebut. Kemudian nantinya isi form ini menggunakan data yang akan saya sajikan dalam narasi berikut. Oke. Apakah bisa terlihat jelas untuk narasinya?
Iya Mbak, jelas. Oh iya, Bagaimana baik. peserta yang lain, jelas ya? Sudah Iya. bisa membuka link yang dibagikan Bang Willy tadi ya? Iya. Oke, monggo Mbak Retno. Ya, ini, peserta saya beri waktu kurang lebih mungkin 10 menit untuk mengisikan buku data-data yang ada dalam narasi ini ke dalam buku induk kegiatan. Seperti itu, yang nantinya hasil dari input peserta ke dalam Google Form ini akan saya tunjukkan. Ya, monggo kepada para peserta untuk mengisi sesuai dengan narasi ini. Maaf Mbak Retno, sekalian ini mungkin peserta mungkin ada pertanyaan. Di Google Form, di situ ada tanggal kegiatan, yaitu tanggal berlangsungnya kegiatan. Ini maksudnya tanggal di narasi tersebut, ya? Nggih, benar Bu. Sesuai narasinya, Bu. Semua datanya berdasarkan narasi. Ya, ini untuk pilihan tahun. 2019. Siap. Oke, monggo. Saya unmute. Silahkan dilanjut, Mbak Retno. Mungkin sambil menjawab pertanyaan ya Bu Wit, ini ada peserta yang tanya melalui kolom chat, apakah ada lokakarya pembuatan Google Form untuk buku induk? Secara umum kami belum pernah gitu, maksudnya layanan itu belum pernah kami jalankan bersama masyarakat karena sejauh ini kami lakukan bersama relawan gitu. Tapi apabila memang dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah kami upayakan untuk melakukan lokakarya tersebut. Oke, jadi keterangan CS, CR, CDCE itu merupakan kebijakan kami perihal kelompok kegiatan. Jadi di RPA ini sebagai bentuk tujuan atau visi kami yaitu memberdayakan bangsa Indonesia gitu, memberdayakan pemuda Indonesia. Nah, maka istilahnya kegiatan yang paling tinggi tingkatannya adalah community empowerment atau pemberdayaan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi selain dia sebagai kelompok kegiatan, dia juga sebagai tujuan utama gitu dari program-program atau kegiatan yang dijalankan oleh RPA. Nah, yang paling istilahnya paling mula dilakukan oleh RPA itu pada community service atau pelayanan ke masyarakat gitu. Dalam arti ini kami lebih pada memfasilitasi gitu, apa yang memang dibutuhkan masyarakat kami berikan langsung gitu tanpa melihat memang itu suatu permasalahan gitu. Nah, kalau CR atau community representative itu
jadi perwakilan masyarakat, kami membantu gitu masyarakat, menjembatani, lebih tepat menjembatani masyarakat pada pihak-pihak yang dibutuhkan, bisa seperti itu. Nah, community development atau pengembangan komunitas atau masyarakat, nah itu berarti masyarakat ini sudah mulai tahu bahwa ada permasalahan yang terjadi di sekitarnya, dan selanjutnya dia punya sumber daya itu, tapi masih belum tahu nih bagaimana menggunakan sumber daya ini untuk memecahkan masalah. Nah, di sanalah peran RPA untuk membantu masyarakat melalui kegiatannya. Lebih banyak kegiatannya adalah community development. Nah, kalau kegiatan yang dalam narasi, sesuai narasinya yaitu kegiatan pengembangan komunitas atau community development, seperti itu. Nah, fokusnya ada pada edukasi. Jadi Edu, Eko, SQL, dan IE itu adalah istilahnya format kami untuk mengidentifikasi sebenarnya kegiatan ini fokusnya pada apa. Kalau Edu itu adalah pada peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat. Kalau ekonomi pada Eko atau ekonomi itu ada pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau HQL singkatan dari health and quality life, itu atau bahasa Indonesianya adalah peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Kalau IE institutional enhancement atau penguatan kelembagaan, itu adalah dukungan bagi masyarakat gitu. Kami kegiatan-kegiatan kami itu mendukung masyarakat, menguatkan masyarakat sesuai dengan perannya di masyarakat itu sendiri gitu. Baik misalkan dalam organisasi guru seperti itu. Nah, kami membantu menguatkan bagaimana kompetensi guru mungkin dalam pengelolaan pembelajaran atau pada pengelolaan organisasi seperti itu. Nah, itu di sanalah bentuk kegiatan penguatan kelembagaan seperti itu. Oke, apakah sudah mengisi semua? Tadi ada satu pertanyaan mengenai kegiatan. Apakah ini diisi dengan kegiatan kita? Itu mungkin ya arah pertanyaannya. Jadi mengisi Google Form-nya ini apakah kegiatan kita? Monggo Mbak Retno di garis bawah kembali. Mengisi data tersebut menggunakan narasi yang sudah saya bagikan di sini. Jadi pengisian buku Indo itu diisi menggunakan data yang ada dalam narasi ini, seperti itu, Bu. Siap, Mbak Retno. Ini saya juga sambil praktek ini. Boleh ya pendamping ikut praktek? Monggo. Oke. Nah, untuk memilih jenis literasi, ini lebih pada jenis kegiatannya atau kegiatan yang dilaksanakan. Nah, dalam narasi ini kegiatannya adalah permainan tradisional, sehingga bisa dimasukkan ke dalam literasi budaya dan kewargaan. Oke. Nah, untuk SDGs-nya sesuai dengan ini dalam narasi, yaitu SDGs-nya nomor 4. Untuk kode validitasnya saya tuliskan, yaitu kode validitasnya ditulis 24 dalam angka, MPL dalam huruf kecil semua, dan 20 dalam angka, seperti itu. Jika sudah sampai di kode validitas, tandanya banyak peserta yang sudah selesai, yang Mbak Retno ya. Jadi langsung tekan berikutnya dan kirim, atau kirim. Kembali, perlu mengecek kembali isian di depannya atau bagaimana? Atau langsung kirim saja? Boleh langsung kirim, atau mau dicek dulu juga nggak apa-apa. Biasanya kalau cek sebelumnya, maksudnya di
halaman sebelumnya itu tanggapannya yang sudah terisi nggak berubah gitu, nggak hilang maksudnya. Baik, waktu untuk praktik kurang 2 menit. Misal untuk yang peserta belum selesai, ini nanti bagaimana Mbak Retno? Ya, nggak apa-apa. Nanti tetap akan terekam di di tempat saya. Bentar, saya coba share screen. Share screen untuk. Nah, sudah terlihat nggih? Apakah sudah terlihat? Ya, sudah masuk Ya. 4. Nah, jadi kalau menggunakan Google Form, nanti akan ada rekaman datanya. Seperti kapan mengisinya, terus jam berapanya, menitnya juga tahu, kayak gitu. Kemudian ini kegiatannya apa, kayak gini. Nah, terlihat. Terus penanggung jawabnya siapa, terus pendampingnya siapa, terus lokasi kegiatannya, dan sebagainya. Datanya terlihat di sini. Nah, seperti ini. Nah, memang pengisiannya pada 46 di sini, di outreach sebaiknya. Nah, untuk durasinya sesuai dengan di deskripsi singkat dalam pengisian Google Form tadi, di sini kan ada dia dihitung selain kegiatan itu sendiri, tapi juga waktu yang dibutuhkan menuju ke sana, seperti itu. Nah, itu juga ditambahkan. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi dari RPA menuju ke sana pun itu dihitung, karena prosesnya teman-teman di sana kan ada pembelajaran juga gitu. Maksudnya menuju ke sana itu ada prosesnya gitu. Jadi itu juga dihitung di RPA. Nah, kalau jadi jumlah tidak hanya inti kegiatan di tempat saja, tapi perjalanan juga dihitung. Nah, ini yang salah. Nah, terus di sini ada jumlah lembaga. Nah, jumlah lembaganya 0, ya. Karena memang tidak ada lembaga yang ikut serta selain lembaga penyelenggara gitu, yang memang tidak ada di narasinya seperti itu. Nah, kalau untuk dukungan publiknya ya sesuai, yaitu 370.000. Nah, terus ini sifat partisipannya. Nah, ini diisinya sesuai satu-satu gitu. Nah, pesertanya ada berapa gitu. Pesertanya kan tadi ada sekitar 115. Terus penampilnya nggak ada, fasilitatornya ada sekitar 10. Terus narasumbernya nggak ada, panitianya ada 6. Nah, total keseluruhan ada 131 orang. Yang mana hasilnya pun jumlah ini harus sama seperti yang ini. Partisipan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Tuh. Terus ini kategori SDGs-nya, dan kemudian ini kategori kelompok kegiatan, fokus kegiatan, dan literasi dasarnya dan validitasnya. Seperti itu. Oke. Nah, oh ya, bentar nih, saya share lagi. Oke, ya, sudah terlihat nih. Nanti akan saya bagikan materi ini kepada peserta juga. Oke, sebagai penutup, mungkin saya lanjutkan ya, Wit. Sebagai penutup, jadi mungkin awalnya masa langsung segini susahnya gitu, maksudnya format-formatnya dan sebagainya gitu. Kembali semua itu kebutuhan dari lembaganya gitu. Tidak ada format yang terbaik pun, nggak ada yang format yang buruk gitu. Yang jelas jika itu sesuai kebutuhan, itu sesuai peruntukannya dengan yang bisa kita gunakan gitu. Selama itu bisa digunakan dan sesuai dengan peruntukan dan bisa mencapai tujuan dari penggunaan format itu ataupun data-data itu, ya bisa dikatakan itu baik untuk lembaga tersebut gitu. Sehingga kalaupun kita mau memulai, menurut saya bisa dilakukan yang paling terdekat
yang pastinya setiap TBM punya buku gitu. Nah, dicoba dulu melakukan perhitungan aset, utamanya aset gitu. Jadi jumlahnya, terus mungkin kategorinya, jadi jumlah bukunya berdasarkan kategori, terus bisa juga berdasarkan sumbernya, dia mungkin dapat donasi atau beli, atau juga hibah dan sebagainya, itu bisa jadi. Terus penggunaannya seperti apa, bisa ini apakah ada yang memang buku-buku yang bisa dipinjam, pinjam dibawa pulang, ataukah hanya bisa pinjam dibaca di tempat kayak gitu. Terus mengaktifkan buku tamu atau pengunjung, serta mungkin bisa melakukan pendataan anggota TBM gitu. Jadi misalkan anggota TBM-nya itu nanti dapat apa ya, semacam layanan khususnya adalah dia boleh pinjam buku dibawa pulang gitu. Tapi kalau selain anggota, kalau bisa baca di tempat kayak gitu, bisa kayak gitu layanannya. Terus kegiatan, nah kembali karena apa ya, di forum TBM itu kan melihat sebenarnya kegiatan yang dijalankan oleh TBM itu apa aja sih, termasuk literasi apa aja. Nah itu bisa dikategorikan, mulai dikategorikan berdasarkan 6 literasi dasarnya untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan gitu. Terus waktunya, jumlah partisipannya, terus jumlah kegiatannya kayak gitu. Terus ada dukungan publiknya, baik tunai maupun non tunai, terus aset-aset ya baik yang memang peruntukannya pribadi, maksudnya itu memang barang pribadinya dari pendiri TBM atau relawan TBM-nya, maupun memang hibah atau donasi dari masyarakat untuk TBM. Terus bisa juga mulai mendata siapa saja kolaborator yang sudah bekerja sama, terus atau calon-calon mitra ataupun kolaborator lainnya, seperti itu. Jadi mulai yang paling dekat dulu gitu, kalau menurut saya, karena kalau hanya berpandangan bahwa harus mirip RBA, kayaknya kurang sesuai gitu, karena pertanggungjawaban dari setiap TBM itu sasarannya juga beda-beda gitu. Ada yang memang hanya untuk masyarakat sekitar, ada yang hanya untuk anak-anak dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang harus tahu dulu tujuannya apa gitu. Maksudnya pertanggungjawaban ini untuk siapa. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Wit. Baik, terima kasih Mbak Retno. Itu tadi ada satu pertanyaan, mungkin nanti kita tampung di diskusi terbuka mawon, nggih. Itu tadi belum sempat dijawab tentang infografis, kita tampilkan di mana. Itu nanti mungkin kita bahas di 20 menit setelah pemaparan narasumber yang kedua. Baik, kita tadi mulur 1 menit dan Bang Willy sudah tampil dengan batik coklat. Nah, ya, 30 menit berikutnya adalah pemaparan narasumber yang kedua. Yang dibahas adalah tentang bagaimana RBA mengelola data, informasi, dan numerasi perihal keuangan serta dukungan publik lain. Kemudian bagaimana RBA memanfaatkan data, informasi, dan numerasi perihal keuangan serta dukungan publik untuk pemangku kepentingan. Mohon maaf saya sambil melirik karena memang layar saya di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, bagaimana contoh praktik mengelola data tersebut, informasi dan numerasi perihal keuangan serta dukungan publik lain. Ya, baik, Bang Willy, 15 menit adalah waktu untuk pemaparan dan 15 menit dan mungkin mulur, karena tadi juga mulur untuk praktiknya karena masih gradul-gradul, mungkin termasuk saya. 15 menit pemaparan, 15 menit praktik. Monggo saya serahkan kepada Bang Willy Aribiguna untuk menyampaikan. Oke, beri tepuk tangan dulu yang meriah dengan kode tepuk tangan, teman-teman. Ya, ada tepuk tangan semua. Terima kasih, monggo Bang Willy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya di sini hadir menggantikan Kak Sofi yang sedianya bertugas untuk menyampaikan part atau bagian kedua dari sesi hari ini, tapi karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus digantikan gitu. Dan inilah Bapak Ibu sekalian adalah contoh mengapa
menyimpan data dan informasi itu penting, gitu ya. Jadi pada saat saya diberitahu bahwa saya harus menggantikan gitu, jadi saya langsung membuka dokumen saja, saya membuka catatan-catatan saja gitu, sehingga lebih cepat untuk membuat atau mempersiapkan materi yang hendak disampaikan. Baik. Sebelum kita masuk ke pemaparan yang hendak saya sampaikan, kita latihan dulu sejenak karena memang materi tadi ini ya menyenangkan ya, ternyata mengolah angka itu gitu. Gotak-gaduk itu ternyata seneng gitu. Kalau nggak cocok itu penasaran, dicari terus ini nyangkutnya di mana gitu ya. Nah ini nanti kita masuk di bagian kedua, kita juga akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kak Arto, tapi kita exercise dulu atau latihan dulu sebentar. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membuka layarnya. Mohon berkenan membuka layarnya. Siapapun yang hendak latihan sejenak, mungkin hanya 1 menit saja. Kemudian kalau sudah membuka layar, kemudian mohon membuka kolom percakapan. Ya, kolom percakapannya kita siapkan. Kita buka untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan direspon pada saat tanya jawab, nggih, Bu Wit. Monggo Bang Willy. Ya, silahkan. Oke, baik. Kegiatan kita selama kurang lebih 1 menit ke depan itu akan menghitung ya, karena kita berbicara literasi numerasi, jadi kita akan menghitung. Anda diperkenankan untuk menghitung menggunakan kalkulator, ya, atau menggunakan apa? Kalau bahasa Jawanya oret-oretan itu juga dipersilahkan. Silahkan disiapkan. Nanti saya akan memberikan serangkaian data berupa angka, kemudian saya akan memberikan pertanyaannya, gitu. Dan diharapkan pada akhir setelah pertanyaan diberikan Anda bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jika sudah jelas, mohon memberikan tanda ya. Mungkin masih ini ya, masih gelagapan karena habis nggak kelihatan layar, leyeh-leyeh, terus harus duduk berdiri langsung menyiapkan. Kita cek lagi ya, jika Anda sudah siap kita beri tanda. Baik, ya sudah cerah pagi kita. Bapak Ibu sekalian, ini ada cerita yang berisi tentang informasi dan data. Kemudian nanti kita akan menjawab bersama-sama pertanyaannya dan jawabannya nanti diberikan di kolom percakapan. Jadi nanti Anda menuliskan jawabannya di kolom percakapan ya. Baik, pada 1 hari setelah pandemi COVID-19 berlalu, ya peserta program magang pegiat literasi 2020 yang ada di Malang berjanji untuk bersua kembali setelah sekian waktu kegiatan selesai dilaksanakan. Kemudian saya berangkat dari Malang menggunakan bis, berangkat dari Terminal Arjosari dan janjian bertemu dengan Mas Adit dari TBM Ikro di Terminal Bungur Asih, gitu ya, untuk kemudian menuju tempat pertemuan kita bersama. Nah, pada saat saya berangkat dari Terminal Arjosari, saya menaiki bis dengan merek atau dengan nama bisnya Bahagia, gitu ya, bis Bahagia dari Arjosari hingga Bungur Asih. Gitu. Dia akan berhenti di beberapa titik untuk mengambil atau menaikkan penumpang serta menurunkan penumpang. Kapasitas penumpang bis tersebut adalah sebanyak 52 orang. Dan saat saya naik ke atas bis tersebut terisi sejumlah 15 orang termasuk saya. Kemudian bis memulai perjalanan di bawah flyover Terminal Arjosari di Malang. Bis berhenti sejenak untuk menaikkan 8 penumpang. Kemudian bis melanjutkan perjalanan di pertigaan Bentul. Kalau yang tinggal di Malang atau pernah ke Malang pasti tahu, di pertigaan Bentul menurunkan 1 penumpang dan menaikkan lagi 6 penumpang. Bis melanjutkan perjalanan cukup lancar, lalu lintasnya tidak terlalu padat, hingga di sekitar daerah Purwosari berhenti sejenak untuk menurunkan 10 penumpang dan menaikkan 3 penumpang. Bis melanjutkan perjalanan lagi, kali ini cukup cepat karena tidak ada lagi penumpang yang naik dan turun, hingga di gerbang Taman Safari Indonesia.
yang ada di Pasuruan. Di sana turun 8 penumpang dan naik 2 penumpang. Kemudian bis berjalan lagi di menjelang Porong, bis berhenti sejenak untuk menurunkan 15 penumpang dan menaikkan 4 penumpang. Kemudian bis berjalan dan karena sudah masuk tol tidak lagi bisa menaikkan dan menurunkan penumpang. Jalan terus sampai terminal Bungur Asih. Baik. Sudah siap ya Bapak Ibu untuk menjawab? Sekali lagi jawabannya tolong dituliskan di kolom percakapan. Ya. Baik. Pertanyaannya. Siapa nama supir bis tersebut? Ya, itulah literasi numerasi Bapak Ibu sekalian. Data itu tidak akan memberikan makna jika pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang diberikan tidak relevan. Kalau tadi kita bersama sudah mendengar penjelasan dari Kak Retno bahwa data itu berupa ini gitu. Macam-macam, data itu bisa sangat banyak sekali dan akan Pak sabar ya, jadi Anda harus sabar gitu ya. Makanya saya minta Anda membuka video karena saya merindukan ekspresi Anda keceliknya itu seperti apa gitu ya. Boleh ditutup lagi Bapak Ibu kalau hendak menghemat kuota gitu ya. Tapi kurang lebih ya, saya lanjutkan. Jadi data itu bisa beragam di setiap TBM, tapi selalu yang harus kita perhatikan pertama adalah pertanyaan. Kita itu hendak menyajikan data apa? Kita hendak menyampaikan informasi apa? Ya. Dan kepada siapa? Itu penting sekali. Ya. Apalagi kalau berbicara tentang keuangan dan dukungan publik. Itulah pengantar sesi ini, bahwa satu, penguasaan atas data itu penting. Dua, tujuan atas penguasaan data itu juga tidak kalah penting. Kita sudah ngitung ya, semua serius gitu ya. Ternyata pertanyaannya supirnya siapa gitu. Kita bisa jawab bahwa ada supir di situ karena bisnya berjalan. Ya. Kita tahu bahwa nama bisnya adalah Bahagia gitu ya. Tetapi kita tidak punya informasi sama sekali tentang itu. Maka dari itu, mengolah data atau berbicara tentang literasi numerasi itu perlu dibalik cara berpikirnya. Jadi jangan dilihat datanya banyak dulu itu hebat gitu. Tapi kita mulai dulu dari pertanyaan, kita butuh menyajikan data apa? Baru kita kumpulkan datanya. Kalau pertanyaannya kita ketahui di awal, siapa nama supirnya, kan kita tidak perlu menghitung. Kita cukup ke depan dan bertanya, Bapak namanya siapa? Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam konteks literasi numerasi, tujuan itu menjadi penting. Ya. Bisa jadi kita hanya mengumpulkan 3 data saja. Ya nggak apa-apa. Kalau tujuannya sudah terjawab, ya selesai. Begitu ya. Jadi jangan ngeri dulu bahwa wah, literasi numerasi itu mumet gitu. Banyak sekali data yang harus disajikan gitu. Dalam konteks RBA tadi sudah dijelaskan oleh Kak Retno bahwa belum tentu apa yang dilakukan RBA itu akan bisa cocok dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa di RBA ini menjadi tampaknya rumit sekali? Ada 2 alasan. Pertama, pemangku kepentingannya banyak. Ada pemerintah, kemudian ada perusahaan, ada donatur. Donaturnya macam-macam. Ada donatur yang istilahnya berpendidikannya S1, S2, S3, S.Tung gitu ya. Macam-macam. Gitu. Ada yang suka membaca datanya itu pokoknya ya uangku kepakai buat apa, ya sudah selesai. Ada yang benar-benar pengen tahu. Aku menyumbang 1 juta itu dipakai buat apa, buat siapa, kapan, bagaimana, itu ada. Maka dari itu datanya banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian gitu. Tetapi kembali pada TBM masing-masing, atau komunitas masing-masing, kalau memang kebutuhannya adalah pokoknya donatur tahu uangnya kepakai, ya sudah, sampaikan. Gitu. Nah, itu yang perlu dipegang ya bersama-sama dalam konteks literasi numerasi. Jadi jangan memandang literasi numerasi itu sesuatu yang berat, gitu ya. Karena menurut menurut hemat saya, gitu, yang menjadi berat itu saat kita punya pertanyaan kita tidak bisa menjawab, gitu. Kalau tadi kita dalam permainan ada yang menyebutkan prank ya, dalam prank tadi, gitu ya, lucu gitu, kita bisa tertawa, gitu. Karena ya tidak berdampak pada siapa-siapa. Tetapi bagaimana semisal ada pertanyaan, ini zakat misalnya ya, zakat ini disalurkan ke siapa? Namanya siapa? Dan kita nggak bisa jawab. Coba, itu nggak hanya ditanya di dunia loh Bapak Ibu sekalian. Itu. Saya jalan RBA 13 tahun, yang saya terbayang di kepala saya itu nanti dikubur saya ditanya.
Willy, dari mana kau dapatkan uang itu dan kau gunakan untuk apa? Waduh, kalau saya nggak bisa jawab, kan saya nggak bisa bilang, saya tanyakan ke bendahara RBA dulu, kan nggak sakit, mboten sakit gitu. Maka dari itu sebenarnya literasi numerasi dalam konteks ini adalah membantu kita untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan siapa? Mulai pertanyaan untuk diri kita sendiri sebagai pengelola, sampai pertanyaan pemangku kepentingan kita, donatur, pemerintah, mitra gitu, sampai nanti malaikatnya menjaga di kubur gitu. Ya. Kalau kita sudah memilih untuk giat seperti ini ya, kita kan harus mempertanggungjawabkan. Ya. Makanya saya jarang ngisi sesi keuangan tuh biasanya karena ujung-ujungnya ini ngomong kubur gitu. Apa ngeri ya ngomong kubur gitu, ngomong duit aja belum selesai udah ngomong kubur ya. Karena duit yang kita pakai di sini akan ditagih di kubur nanti gitu. Ya, saya izin share ya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga cukup dingin ya tadi ya. Sebentar. Bukan dingin tapi sudah mulai mencair. Alhamdulillah. Baik, sudah nampak nih? Siap. Ya. Judulnya saya sesuaikan dengan dokumen acuannya, dasar manajemen data dan informasi dukungan publik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Kalau setelah sesi ini Anda bingung, bagus. Kalau setelah sesi ini Anda langsung ngerti, sakti, kami yang ngeri. Ini jangan-jangan salah ngajarin orang-orang sakti kan gitu ya. Tapi kalau Anda bingung, bagus. Artinya Anda berpikir. Hanya dengan orang-orang yang berpikir kita bisa belajar bersama. Gitu nggih? Jadi karena ini sesi-sesi selama hampir 2 minggu ini adalah sesi-sesi pengantar, pengenalan, nggak apa-apa, nanti minta aja sama Kak Retno, minta lokakarya ini gitu. Biar relawan RBA itu ada kerjaan, karena relawan RBA itu santai banget hari-harinya, gitu. Saya lanjut. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah membaca ya, karena sudah ada dokumen yang disebarkan beberapa waktu lalu oleh Kak Zidan. Layarnya tertutup nggak Kak Retno? Enggak Bang, masih ya? Bentuk dukungan publik. Ya, jadi sederhananya begini, saya bilang sederhana, lihat angka ini udah ngeri ya, ini ngeri banget, ini banyak sekali gitu. Jadi ini adalah ringkasan, ya, ringkasan angka berupa angka yang terjadi selama tahun 2019. Ya, ini hanya 2019 saja Bapak Ibu sekalian, di mana di 2019 itu jumlah keuangan yang dikelola oleh RBA itu sebesar 176.245.800 rupiah, gitu ya. Itu kalau dalam bentuk koin 100-an banyak, ya. Beli kerupuk pasir bisa dapat banyak, itu di Kediri itu kerupuk pasir ya biasanya. Dapat banyak tuh 176 juta itu beli kerupuk pasir, kalau saya bisa mumbul ya, bisa terbang gitu. Banyak sekali gitu. Kalau ngeliat kayak gini mumet gitu. Wah, itu uang semua Pak gitu. Enggak campur daun ya gitu. Nah, sebenarnya yang membuat kita pusing, membuat kita mumet melihat angka-angka kayak gini karena kita nggak tahu prosesnya nggih. Ujuk-ujuk angkanya banyak. Ya. Atau sama semisal begini, kita berbicara literasi numerasi dan literasi keuangan. Anak-anak sekarang itu banyak yang nggak tahu bahwa untuk bisa dapat uang, orang tuanya harus kerja. Anak-anak sekarang itu taunya orang tuanya itu cukup pergi ke ATM dapat uang. Maka anak cita-citanya apa? Cita-citanya pergi ke ATM karena akan dapat banyak uang. Gitu. Karena dia nggak ngelihat prosesnya. Kalau orang tua dulu ngelihat misalnya bapak ibunya bertani gitu ya, ngelihat gitu, oh susah payah ngumpulkan uang. Anak sekarang enggak. Malah banyak juga orang tua yang mengenalkan anak-anaknya dengan TechFin ya, atau financial technology atau technology finance, itu keuangan berbasis teknologi. Jadi seperti OVO, kemudian link aja gitu. Itu anak bahkan nggak ngerti bahwa uang itu ada prosesnya gitu. Jadi anak ngegampangin gitu. Nah kalau orang dewasa karena kita tahu proses, mumet kan. Begitu ngeliat angka seperti ini jadi mumet juga gitu. Nah, literasi numerasi khususnya di bagian keuangan dan dukungan publik itu adalah memahami proses di balik ini. Kalau prosesnya dipahami, membuat ini tuh gampang banget. Saya itu gampang banget, ya.
Jadi ini alurnya, saya beri gambaran, nanti bisa dipelajari lebih lanjut karena kan dokumennya akan dibagikan. Jadi intinya kalau di dalam konteks dukungan publik, termasuk keuangan, itu ada proses masuk. Okay? Ini masuk ke RBA, okay? Kemudian ada keluar. Nah, masuknya dalam bentuk apa? Ada tunai, non-tunai, dan kapasitas. Yang memberi siapa? Ada donatur dermawan, muzaki dikhususkan karena memang zakat, dan yang terakhir ada mitra. Gitu. Mitranya bisa siapa saja, bisa pemerintah, bisa perusahaan, bisa lembaga sektor ketiga lain, bisa badan amil zakat misalnya, macam-macam ya. Masuk. Terus nanti ada keluar. Nah, ini yang kita seringkali terlupa memahami bahwa keluarnya dukungan publik, keluarnya uang itu dalam dua bentuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah dalam bentuk program atau bantuan lain. Dan yang kedua adalah dalam bentuk data atau informasi. Ya. Saya berikan contoh. Kalau panjenengan kagungan putro atau punya adik yang masih kecil ya, kemudian Anda minta tolong, Dok, tolong tukokne gula ning warunge Mak Siti. Ya, kilo. Anda berikan uang 20.000. Harga gula Anda tahu 12.000 1 kilo rata-rata. Kalau naik ya 12.500, kalau di warung mungkin 2.800 atau mungkin kalau lagi turun 11.500, 11.800. Gitu. Maka Anda berikan uangnya. Pada saat kembali anak Anda atau adik-adik Anda memberikan apa saja. 1, barangnya. Leres nggih? 2, kembalian. 3, informasinya. Bu, atau kalau itu adik, Mbak, Mas, iki mau gulone regane 11.800, dadi susuke 1.200. Maaf, 8.200 gitu. Anda dapat gula 1 kilo, kembalian 8.200 dan Anda dapat informasi. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Gitu. Jadi keluarnya dari sebuah organisasi itu tidak hanya barangnya, tidak hanya programnya kalau dalam konteks TBM dan komunitas, tapi juga informasinya. Gitu. Kalau di RBA memang harus 0 sehingga tidak ada uang kembali. Gitu ya. Beberapa waktu lalu atau minggu lalu saya jelaskan tentang sektor ketiga. Jadi saya tidak jelaskan lagi tentang saldo 0 rupiah. Nah, ini contohnya bahwa saat kita mengetahui prosesnya akan lebih mudah untuk memahami ya. Data yang rumit ini sebenarnya tidak rumit. Saya beri contoh. PSB adalah perpanjangan situs kegiatan. Terimanya 50 juta. Gitu nggih? Nah, di sini keluarnya juga 50 juta, berarti 0. Saya ambil contoh lagi, PLD, program literasi dan diseminasi di sini 13.259.500. Di sini juga PLD keluarnya 13.259.500. Masuknya segini, keluarnya segini. Kalau sama berarti 0 selisihnya. Kalau beda berarti kan ada plus atau minus. Kalau masuknya lebih banyak ketimbang keluarnya berarti plus. Saldo positif. Ya. Badi. Okay. Nah, kalau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, maka minus, rugi, gitu. Buntung kalau kata orang dagang. Ya, tapi karena kita berbicara dalam konteks gerakan literasi masyarakat melalui TBM maupun komunitas, maka norma yang umum adalah itu 0 rupiah harus kita salurkan semua sesuai dengan akad. Atau sejelek-jeleknya, rugi bukan pilihan. Jadi tidak boleh kita itu tekor. Ya. Itu manfaat dari literasi numerasi keuangan nomor 1. Jangan sampai penggiat literasi itu tekor. Apalagi sampai ngurangin beras keluarga. Ya, sudah tekor, mumet bikin acara dipaedo karo pasangan. Jangan. Ya, buat yang belum punya pasangan mohon dimaafkan ya, silahkan memaido diri sendiri atau sirik pada diri sendiri. Kasihan deh lu kata teman-teman sekarang. Oke, saya lanjut dulu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, ada masuk, kemudian ada keluar. Keluar ada 2 macam. Ada program atau bantuan lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Retno, kalau program itu misalnya dalam bentuk pelatihan dan lain sebagainya. Bantuan itu misalnya dalam bentuk sarung, dalam bentuk sembako, misalnya seperti itu. Dan data atau informasi. Nah, ini yang penting. Ya. Kita akan membahas ini bahwa pengguna informasinya siapa. Anda harus kenali. Yang pasti akan menjadi pengguna pertama itu adalah donatur, dermawan, muzaki, mitra. Ditambah masyarakat, gitu. Ditambah pemangku kepentingan lain, misalnya siapa? Pemerintah. Contoh di RBA kami setiap tahun harus melaporkan pajak. Kenapa harus melaporkan pajak? Karena ada pemasukan, gitu. Ada pengeluaran. Bayar pajaknya berapa Pak? 0. Jadi kalau lapor pajak jangan dibayangkan selalu
berbicara tentang bayar ya, karena kalau ngomong pajak itu ada dua, satu pelaporan, dua pembayaran. Gitu. Kalau model yang seperti kita, RBA dan teman-teman Bapak Ibu sekalian jalankan, itu masuknya yang 0 rupiah. Karena kita tidak ada pemasukan untuk kepentingan kita, tidak ada PPh. Gitu. Tetapi harus dilaporkan. Apa gunanya kita melaporkan pajak? Pada saat kita bermitra, misalnya dengan perusahaan, mereka nanya, punya PPh nggak? Punya NPWP nggak? Punya. Bayar atau lapor nggak? Lapor. Gitu. Dan itu bisa meningkatkan peluang kita untuk mengakses lebih banyak dukungan. Jadi sebenarnya banyak kita itu tidak bisa atau belum bisa mengakses dukungan karena kita belum bertanggung jawab. Kita berpendapat bahwa sudah dicatat oleh malaikat di bahu kanan kiriku, jadi sudah cukup lah. Nah yang jadi masalah kan malaikat di bahu kanan kiri Anda beda dengan malaikat bahu kanan kiri donatur. Catatannya sendiri-sendiri, maka harus ada komunikasi disampaikan. Gitu. Ya udah Pak, biarkan saja itu rokep sama atlet kita ngobrol sama rokep atletnya donatur. Nggak gitu cara kerjanya. Ngoten nggih? Jadi kita harus menyusun data dan informasi untuk kita komunikasikan pada pengguna informasi. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ditambah lagi 2. 1, pengelola dan relawan. Yang 2 di bawah ini adalah internal, sedangkan 5 yang atas adalah eksternal. Oke. Semua adalah pengguna informasi. Saya lanjut nggih? Ya. Aktivitas di dalam literasi, numerasi, keuangan, dan hubungan publik. Hanya 4 saja. Ya, hanya 4 saja. Sebenarnya ada tahap 0 ya, gitu. Tapi saya jelaskan dulu 1 sampai 4. Yang pertama, identifikasi jenis dan akadnya bagaimana. 2, kita rekam dalam pencatatan. 3, kita rekap dalam pembukuan. Dan yang terakhir kita susun laporan. Ya, gampang banget. Yang sulit itu bab 0. Ya, karena kebanyakan dari kita langkah ke 0 adalah bab niat. Ya. Kenapa nggak membuat laporan? Saya sudah niat sih membuat laporan, tapi bab 0. Kita belum melakukan apa-apa, masih dalam hati saja. Masih laten. Ya. Karena sayangnya di dalam kehidupan kita belum bisa kita ketemu donatur, berhadap-hadapan, saling memandang mata, terus kita pasang jari di pelipis kita, terus kita mengkomunikasikan pengetahuan kita. Jadi wingi duit sakmene iku tak belanjakno iki, tapi kita batin saja. Itulah bab niat. Maka dari itu untuk menjadikan literasi numerasi ini berwujud dan bisa memberikan dampak atau manfaat, lakukan 4 hal tersebut. Ada identifikasi jenis dan akad, rekam dalam pencatatan, rekap dalam pembukuan, dan susun laporan. Ya. Atau kalau bahasa ringkasnya biasanya kalau guru SD akan diberi singkatan-singkatan ya. Kalau saya menyingkatnya identifikasi, rekam, rekap, lapor. Gitu. IRRS. Identifikasi, rekam, rekap, lapor. Identifikasi, rekam, rekap, lapor. Selalu seperti itu. Ya, saya lanjut. Nah, ini identifikasinya. Bu Retno, Bu Wit, apakah ini tertutup layarnya? Tidak, Bang. Jelas. Jelas, Ge? Yep. Baik, saya lanjut. Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah identifikasi. Ya, semua yang masuk, yang kita terima, itu harus selalu ditanya. Kita tanya ke siapa? Ke diri sendiri dan orang yang memberikan. Apakah itu untuk penerima umum atau penerima spesifik? Kemudian apakah untuk kegiatan umum atau kegiatan khusus? Ya, saya beri contoh. Kalau Ibu Zubaidah datang ke TBM kita, komunitas kita, terus memberi uang 10 juta. Nyoh, sampean tak kei duit 10 juta. Damel napa Bu? Sakarep. Itu berarti kegiatannya umum, penerimanya umum. Kita boleh untuk menentukan itu diberikan untuk siapa dalam kegiatan atau melalui kegiatan apa. Nah, itu bisa disebut sebagai donasi tunai. Bedanya dengan sodako apa? Bu Siti Zubaidah nambah, sakarep sampean Mas, pokoknya ojo lali, Gusti Allah mboten sari. Nah, itu maksudnya sodako. Ya, karena sudah pakai urusan pemeriksaan di kubur tadi. Ya. Bedanya di situ. Jadi sifat dari donasi tunai dan sodako relatif sama. Yang membedakan adalah akadnya, gitu. Ya, akad lisannya akan seperti apa. Kemudian ada penerimanya umum tapi kegiatannya khusus. Misalnya tadi diberi contoh kegiatan oleh Kak Retno itu kegiatan permainan tradisional, nggih. Nah, itu khusus buat permainan tradisional. Bu Siti Zubaidah bilang, "Iki gawe acara ini untuk acara
permainan tradisional gitu. Maka itu masuknya infak. Gitu nggih. Karena penerimanya kegiatannya khusus walaupun penerimanya umum. Jadi infak itu ada 3 macam Bapak Ibu sekalian dalam prakteknya. Bisa kegiatannya khusus, bisa penerimanya spesifik, atau bisa dua-duanya khusus dan spesifik. Jadi tidak boleh dibelok-belokkan. Misalnya kalau ini ada kue buat panitia, maka untuk panitia, jangan dibelokkan untuk peserta. Tidak barokah, nanti mules pesertanya. Ngerti nggih? Ya. Terus kalau kegiatannya khusus dan penerimanya spesifik, itu bisa infak atau zakat. Bedanya kalau zakat sudah ditentukan, gitu ya. Mustahiknya sudah jelas. Ya, yang berhak menerima siapa, untuk kepentingan apa itu sudah jelas. Nah, ini identifikasi ini yang harus kita perhatikan. Terus di sini ada tambahan kemitraan dan donasi manfaat tunai. Kemitraan itu misalnya seperti ini. RBA menyelenggarakan program magang pegiat literasi 2020 yang di Malang itu didanai oleh pemerintah gitu. Pemerintah mendanai, kemudian memberikan informasi, sekian untuk peserta, untuk pulsa, sekian untuk penulis, sekian untuk apa, itu jelas. Dan hanya untuk kegiatan ini, maka itu disebut sebagai kemitraan gitu. Kemitraan itu sifatnya serupa dengan infak, maka dia bisa di kegiatan khusus, bisa di penerima spesifik. Ya, kalau di infak yang magang pegiat, kemitraan yang magang pegiat literasi itu masuknya di kegiatan khusus, gitu. Jadi memang untuk kepentingan acara ini. Nah, ada satu lagi tambahan, ini saya merahin, Bapak Ibu sekalian, saya beri tanda merah, saya merahkan, itu donasi manfaat tunai. Donasi manfaat tunai itu kalau istilah mudahnya adalah utang, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ngalami atau pernah melampaui atau sekarang sedang berniat gitu ya untuk kegiatan mau utang dulu. Entah utang ke kas sendiri, engko nek wis enek dibalekke gitu ya, atau utang ke keluarga atau utang ke yang lain. Nah, di sini namanya donasi manfaat tunai kalau RPA menyebutnya. Donasi manfaat tunai itu maksudnya adalah kita menggunakan manfaat dari uang tunainya. Tapi uang tunainya harus dikembalikan. Ini adalah utang tidak berbunga. Hutang yang pada dasarnya untuk meringankan, dan ini boleh gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa yang namanya hutang itu sifatnya kewajiban. Jadi harus dikembalikan. Nah, itu identifikasi tunai. Saya lanjut ya. Saya nanti dikejar buit ini untuk prakteknya. Selanjutnya identifikasi non tunai. Ya. Jadi tadi ada tunai dan yang kedua adalah non tunai, karena orang mendukung nggak selalu dalam bentuk uang tunai gitu. Bisa jadi dalam bentuk non tunai gitu. Nah, non tunai itu ada beberapa jenis juga. Yang pertama ada berupa benda atau barang, yang kedua berupa kapasitas. Benda barang itu misalnya makanan minuman, kemudian kertas, lem dan lain sebagainya. Kalau kapasitas itu pengetahuan, waktu, tenaga. Nah, dari jenis dua ini ada karakteristiknya. Satu habis pakai, artinya habis pakai itu setelah kegiatan tersebut habis. Misalnya kalau makanan ada acara katakanlah lomba, ya sudah harus habis di lomba itu habis pakai. Ada yang tidak habis pakai, misalnya peralatan. Jadi diberi katakanlah egrang gitu, dan egrang itu kan bisa dipakai terus. Ada masa ekonominya tapi relatif itu tidak habis pakai. Karena kan juga egrang tidak mungkin dikerokoti, nggih. Kalau kerupuk itu dikerokoti saged, nggih. Nah, kemudian yang kedua contoh lain adalah langganan. Langganan itu misalnya kalau sekarang digital itu adalah misalnya melanggan Zoom 1 tahun gitu. Itu kan tidak satu kali daring kemudian habis gitu. Itu bisa dipakai selama beberapa waktu. Atau misalnya majalah, kita dapat donasi langganan majalah selama 1 tahun. Nah, itu nggak habis pakai. Gitu nggih. Peralatan ini contohnya juga termasuk buku. Buku itu termasuk peralatan karena dia bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kapasitas, ada pengetahuan, waktu, dan tenaga. Kalau pengetahuan, ini biasanya masuknya ke kerelawanan, gitu. Nanti siang akan banyak dijelaskan oleh pemateri yang siang nanti. Nah, intinya adalah kalau seseorang mendukung, memberikan dukungan berupa pengetahuan, itu bisa menjadi, kalau di RPA namanya relawan narasumber, gitu ya. Jadi berbagi pengetahuannya. Ada juga yang cuma punya waktu, gitu ya. Jadi relawan teknis. Ada juga yang punya tenaga, itu juga relawan teknis. Sedangkan itu yang habis pakai, satu kegiatan selesai. Sedangkan untuk kapasitas itu tidak habis pakai adalah pengetahuan dan gagasan. Kalau pengetahuan itu misalnya jadi relawan, kalau di RPA namanya relawan pendamping gitu.
Jadi misalnya ada kegiatan apa, terus khusus didampingi selama sekian waktu. Terus ada gagasan, misalnya ide-ide diberi masukan gitu. Kalau di RPA misalnya terakhir sempat ada gagasan untuk melakukan penelitian tentang sampah di Malang Raya, misalnya seperti itu. Okay? Nah, itu tadi identifikasi. Yang berikutnya adalah, Bu Wit, maaf agak molor sedikit guys, sebelum praktek. Monggo, kami juga ini menikmati dan memang butuh sangat informasi ini. Tinggi. Baik, saya lanjut dulu. Berikutnya tadi sudah identifikasi, ada rekam, ada rekap. Rekam itu mencatat, rekap itu membukukan. Nah, ini ada kegiatan mencatat dan membukukan. Intinya adalah setiap kali transaksi terjadi, baik transaksi masuk maupun transaksi keluar, ya, Bapak Ibu, teman-teman harus mencatat. Yang mengharuskan itu diri sendiri ya. Yang mengharuskan itu diri sendiri gitu. Harus mencatat. Sebaiknya segera. Ya, sebaiknya segera. Dan sebisa mungkin sertai dengan bukti. Misal kalau kita menerima transfer, itu kan ada bukti transfer. Atau kita melakukan transfer, itu ada bukti transfer. Atau kita beli buku, itu ada bukti pembelian. Gitu ya. Bagaimana Pak kalau kita beli barang-barang atau bahan-bahan di pasar yang tidak semua warung memiliki? Maka Anda bisa membuat sendiri. Ya, Anda bisa membuat sendiri, misalnya sudah dibeli panci misalnya ya, ukuran sekian, harganya sekian. Nah, nanti tukang yang jualan atau tokonya diminta untuk tanda tangan gitu. Disebutkan alamatnya atau lokasinya, beda nomor berapa. Jadi kita bisa membuktikan bahwa itu transaksinya memang terjadi. Karena kan bisa jadi yang transaksi kita nanti yang baca nggak transaksi, jadi nggak tahu, okay? Jadi itu perlu. Transaksi baik masuk maupun keluar itu ditambah bukti. Nah, ini dicatat di sini. Oke. Ini namanya dicatat. Pencatatannya terserah, bebas. Intinya, pencatatan itu perlu memuat informasi ini atau data ini. Oke. Ada tanggal, ada transaksi, ada identifikasi. Itu tadi masuknya apa? Infak, sedekah dan sebagainya. Habis pakai atau tidak. Kemudian jumlah, ada referensi bukti, jadi buktinya ini dikasih nomor, jadi kalau besok-besok jenengan cari tidak akan bingung, ini bukti yang mana, kemudian keterangannya, akadnya seperti apa, penghubungnya siapa. Itu nggih untuk pencatatan, bentuknya terserah bebas, nanti saya akan berikan contohnya di RPA. Nah, setelah kita catat, ini kita pindah, kita rekap di dalam buku. Buku itu adalah kumpulan catatan. Jadi ini tadi kan sudah kelihatan nggih, ada tanggal, transaksi, dan identifikasi. Nah, kalau ini berdasarkan tanggal, ini berdasarkan identifikasi. Jadi ini isinya adalah transaksi misalnya pembelian saja. Ini isinya adalah transaksi penerimaan infak saja. Dan begitu seterusnya. Maka buku nanti akan banyak. Oke. Buku akan banyak. Kalau ini per hari bisa ditutup per bulan, nah ini juga tutup per bulan tapi per kelompok transaksi. Ya, misalnya tadi contoh infak saja, sedekah saja kalau untuk masuk, kalau keluar misalnya beli perlengkapan saja, beli peralatan saja gitu, beli sarung saja gitu misalnya, nggih. Saya lanjut, ini berlanjut nggih. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya untuk pencatatan. Jadi ada nama kegiatan dan seterusnya. Kemudian ada nomor, tanggal, jumlah, akad, penerima, sumber. Nah, sumber ini adalah referensi tadi, nggih. Terus paraf, ini siapa yang melakukan transaksi. Gitu. Nanti monggo bisa dikerpek, bisa dikembangkan, atau mungkin yang sudah punya modelnya juga bisa dijalankan. Nah, ini bukunya. Jadi yang dicatat di sini tadi, kemudian dimasukkan ke sini. Kalau ini tadi saya beri contoh pemasukan, gitu ya. Ini harusnya pengeluaran nih. Ya. Jadi masuknya berapa, kepake untuk apa saja. Gitu. Ini sedekah. Jenis pemasukannya sedekah. Jadi kelihatan 8 Januari tahun 2019 ini sedekah dari hamba Allah sebesar 1 juta. Nah, ini kepake buat apa aja? Ini keluarnya semua kelihatan dan habisnya berapa? Saldonya nanti berapa? Gitu. Nanti ada lagi buku pemasukan infak. Terus nanti buku keluarnya ada buku PDAM. PDAM itu nanti ada bulan Januari berapa, kemudian Februari berapa, Maret berapa, dan seterusnya. Sumbernya uangnya dari mana. Itu akan kelihatan. Oke?
Nah, ini ada bentuk daringnya, nanti bisa dicek. Saya akan share sesudah saya pemaparan. Bisa dicek, tapi tidak perlu diisi ya. Untuk melihat saja bentuknya, ini yang tunai, ini yang non tunai, gitu. Nah, saya lanjutkan untuk pelaporan. Setelah kode identifikasinya dibukukan semua, baru kita nanti membuat laporan, gitu, ikhtisar atau ringkasan. Jadi dari yang tadi dikelompokkan per identifikasi ini diringkas lagi menjadi laporan, gitu. Jadi ada bulanan misalnya Januari, pemasukan sodakoh, pemasukan infak, pemasukan kemitraan, jumlahnya berapa, terus ada catatannya. Terus identifikasinya misalnya pengeluaran PDAM, pengeluaran listrik atau PLN dan seterusnya. Oke. Nanti jadilah laporan, disebut ikhtisar. Nanti ikhtisar ini kalau diberi makna baru nanti menjadi laporan yang kalau bahasa Jawanya muni. Laporannya bisa dipahami. Oke. Pada posisi ini mungkin masih bingung, saya beri contoh saja. Nah, ini contoh laporannya, nggih. Nah, ini identifikasi namanya. Ya, ini identifikasi. Jadi yang tadi misalnya donasi tunai sudah dari buku, nah itu dipindah ke sini. Januari sampai Desember. Sodakoh Januari sampai Desember. Infak Januari sampai seterusnya. Nah, ini akan nampak ini. Terus ditotal. Sehingga ketemulah tadi jumlah Rp176.245.800. Nah, itu ada ceritanya Bapak Ibu sekalian. Ceritanya ada di sini. Ya. Kalau kita mengisinya tepat, ya, cepat, ya nggak sulit untuk membuat laporan. Yang membuat sulit itu adalah kegiatannya di bulan Januari, kita mencatatnya di bulan April. Sampun kesupen, sudah lupa, apalagi kalau banyak, gitu. Lupa kegiatan saya itu paling donasinya cuma 1 Pak, tuh rata-rata cuma 100.000. Ya enggak apa-apa kalau jenengan masih ingat, tapi pertanyaannya sampai seberapa jauh panjenengan bisa mengingat itu semua, gitu. Nah, kalau di RBA tadi dicontohkan oleh Kak Retno, RBA sehari bisa 3 kegiatan gitu. Nah, kalau 3 kegiatan total dananya sekian kan berarti hariannya sudah ratusan ribu. Nah, kalau harus mengingat itu semua kan sulit. Jadi ini memudahkan kita. Nanti kalau sudah jadi laporan ini baru Bapak Ibu sekalian kita beri makna itu tadi. Kita buat dalam misalnya infografis. Ini kembali ke gambar saya tunjukkan di awal. 5.800.000. Cocok nggih? Sama. Kemudian kita ambil contoh tadi misalnya RBA berbagi 3.1. Di sini kodenya B31. B31 di sini. 6.711.400.000. Kita lihat di sini datanya. RBA berbagi 3.1. 6.711.400. Gitu. Jadi kalau membuat infografis itu, yang sulit itu bukan buat infografisnya, isinya, karena kita nggak bisa ngarang. Ngoten nggih? Ya, kita akan latihan sebentar. Saya stop dulu share screen-nya. Ya. Oke. Sebelum kita masuk latihan, coba saya diberi jempol dulu Bapak Ibu sekalian. Saya khawatir ada yang sudah pingsan ini nanti. Nggih, alhamdulillah masih sadar nggih. Uwit, kita boleh masuk langsung ke ini praktek nggih? Ya, mungkin karena tadi pemaparannya molor, ini nanti praktiknya kira-kira tetap 15 menit atau? Boten, 5 menit saja cukup insya Allah. Ya, atau nanti langsung setelah praktik ada dialog terbuka ya? Nggih. Ya, monggo Bang Willy. Terima kasih. Yang ini bukan prank ya Bapak Ibu sekalian, mohon disiapkan catatan ya.
disiapkan catatan. Saya akan menunjukkan narasi sama seperti Kak Retno tadi, tapi berbeda kasus. Saya hanya akan memberikan waktu 1 menit untuk mencermati informasi yang data dan informasi yang ada di dalam narasi tersebut. Oke, sudah siap, G? Ya, 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Judulnya membaca nyaring di TBM ABC. Di situ ada beberapa data dan informasi, silahkan diperhatikan. Waktu kita tinggal 40 detik lagi. Sepuluh detik lagi, nggih. Setelah ini layarnya akan saya tutup. Baik, sudah cukup mumet, nggih. Bapak Ibu, boleh saya melihat layar videonya? Nah, ini ada senyumnya Mas Azam ini. Oke, baik. Kita akan ini ya, tes cepat nggih Bapak Ibu. Saya akan menyebutkan nama secara acak, kemudian nanti Anda menjawabnya di kolom percakapan. Ya, jadi mohon yang menjawab hanya yang namanya disebutkan. Ya, kita akan tes di kolom percakapan. Biar Bu Guru merasakan jadi murid ya, Pak Guru merasakan jadi murid, deg-degan ini, tes mencongak nggih. Nggih Bu Wit nggih mencongak nggih. Nggih leres, mencongak. Mencongak nggih. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling sederhana. Pertama kali saya ini ke Kak Retno dulu ya. Kak Retno dulu membantu gitu. Kak Retno, ada berapa jumlah paragraf di dalam narasi tersebut? Ya, baik. Jawaban yang tepat 5. Ya. Kita beri skor minus 10 untuk Kak Retno. Ya. Baik, pertanyaan kedua. Saya minta bantuan dari Ibu Elvira. Saya minta bantuan dari Bu Elvira. Bu Elvira, berapa jumlah buku yang dibeli oleh Budi? Monggo dijawab saja lewat kolom percakapan. Berapapun angka yang terbayang, Bu Elvira. Pripun Bu Elvira? Bu Wit bisa bantu berapa jumlah buku yang dibeli oleh Budi? Ditulis saja di kolom percakapan Ibu Wit. Ada Bunda Yanti juga, monggo kalau berkenan membantu menjawab. Ya benar, 7 ya, sejumlah 7 buku yang dibeli oleh Budi. Pertanyaan berikutnya, kita ke Ibu Pita. Bu Pita mana ya? Bu Pita enggak nampak ini. Bu Pita? Ya, baik. Bu Pita, berapa jumlah uang kembalian yang dibawa kembali oleh Budi setelah membeli buku sejumlah 7 tadi? Silakan ditulis. Uang kembalian membeli buku ya, Bu Pita, bukan uang kembalian belanja tadi pagi.
Baik, bisa dibantu juga oleh Mbak Ike, Mbak Depike. Berapa jumlah kembalian uang membeli buku? Dari Bu Pita 210.000. Mbak Depike bisa dibantu ketik? $10.000. Ya, yang benar adalah sejumlah 70.000 kali 7, yaitu 490.000, uangnya 50.000, sehingga kembaliannya adalah sebesar 10.000. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Mas Awan, ya Mas Dermawan ya, dari Gria Baca. Berapa jumlah pisang goreng yang dibawa oleh Bu Lurah? $25. Baik. Mas Azam bisa membantu menginformasikan jumlah lumpia yang dibawa oleh orang tua peserta? 18 lumpia. Baik, terima kasih Mas Azam. Bu Murniasari, bisakah kami dibantu menginformasikan jumlah relawannya ada berapa ya Bu? Mungkin bisa dibantu juga oleh Ibu Lili, Bu Murnia dan Ibu Lili bisa diinformasikan berapa jumlah relawannya? Ibu Murniasari menginformasikan 29. Yang 29 peserta ya, Ibu Murniasari. Relawannya berapa? Mungkin Bu Dayanti? Oke, jumlah relawannya kita hitung bersama nggih. Yang pertama ada Budi, kemudian ada Sri, ada Marni, ada Tony dan Bunda Badriah. Berarti ada 5. Ya. Ada 5. Saya ulang lagi ya, ada Budi, ada Sri, ada Marni, ada Tony dan Bunda Badriah. Bagaimana dengan Bu Lurah, kemudian Pak RT dan alumni Universitas Z? Beliau-beliau disebut sebagai donatur sanes relawan. Oke? Ya, baik itu latihan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu. Yang pasti nomor 1, kalau Anda nggak mencatat, mesti lali. Ya, pasti lupa. Ya. Semakin banyak informasi, semakin mudah kita lupa, maka catatlah sesegera mungkin. Pak Willy tadi kan cuma 1 menit gitu. Ya karena ini permainan Bapak Ibu sekalian, dan ini hanya saat ini kan Anda hanya memikirkan latihan ini saja gitu. Dalam kehidupan pada saat Anda mengadakan kegiatan tiba-tiba ditelepon. Bu Murniasari, laporannya anak-anak kok belum selesai. Nah, hitungannya hilang ya. Seperapat hilang hitungannya ya. Gitu. Anda lagi kegiatan lagi Bu Pita terus ditanyai, "Mbak, aku mau titip bawang regane piro?" gitu. Wah, seperapat lagi hilang gitu. Begitu ada 12 urusan saat Anda mengerjakan kegiatan, tidak mencatat, hilang semua. Oke, jadi nomor 1, catat. Ya. Apapun model pencatatannya, intinya dicatat. Pak, saya mencatat dengan ingatan. Lah, ingatannya kan terbatas. Oke. Jadi ambil kertas catat, karena pencatat itu membantu kita untuk mengingat. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau ditanya lagi kita bisa mengingat, oh ini di mana letaknya gitu, oke. Alhamdulillah ya kegiatan magang guide literasi ini kita lakukan secara daring gitu. Karena kalau secara luring Bapak Ibu sekalian, yang namanya Mbak Retno itu Kak Retno sudah menyiapkan 1 lemari ya untuk menjelaskan literasi numerasi. Itu 1 lemari. Gitu. Itu hanya 1 tahun. Padahal ada data sebanyak 4 tahun gitu. Ya. Jadi ruang kerjanya Kak Retno itu sebagai sekretaris itu isinya lemari, kertas-kertas banyak gitu. Makanya di RPA mulai didigitalkan untuk mempercepat proses. Jadi mencatat, salah satu strateginya karena kita banyak sekali yang dikerjakan, pakai misalnya Google Form.
Nanti bisa belajar dari teman-teman RBA kalau memang kerso gitu. Kenapa pakai Google Form itu lebih dianjurkan? Supaya satu, cepat mencatatnya, asal pegang handphone nggih. Dan yang kedua, tidak perlu membukukan lagi. Karena begitu dicatat langsung jadi buku gitu. Berbeda dengan kalau catat tangan, harus nanti dimasukkan lagi. Monggo, mana yang lebih diperlukan itu disesuaikan. Nomor satu mencatat. Kemudian yang kedua, terkait tentang numerasi. Kita jangan pernah membayangkan bahwa data, informasi itu tersaji dengan mudahnya gitu ya, terpapar begitu saja dan kita bisa langsung catat. Contoh, berapa uang kembalian? Kita harus ngitung dulu. Ya ini supaya kita mengingat kembali bagaimana deritanya soal cerita matematika untuk anak-anak didik kita. Kita mendorong anak-anak didik kita belajar lewat soal cerita. Kita sendiri tidak pernah mau belajar, kan sulit nggih. Bu Wit kok nggak salah ngajar matematika nggih Bu Wit? Menulis buku matematika juga kok nggak salah nggih. Kalau menulis bukunya belum, kalau mengajar iya. Nggih, ya. Jadi kadang kita sebagai orang tua, wis takono gurumu gitu. Wis mumet aku, ayah mumet wis gitu. Apalagi bapak-bapak itu ya, wah wis trimo gelut aja kalau soal cerita matematika. Nah, data itu tidak selalu tersaji seperti itu. Datanya kadang tersaji dalam bentuk data mentah, jadi diolah. Uang 500.000 dikurangi 70.000 kali 7 sama dengan 10.000. Terus nggih? Tadi ngitung dulu, mikir gitu, ngitung gitu. Ya. Atau ada juga yang datanya tersaji tidak dalam bentuk angka. Misalnya, berapa jumlah relawan gitu. Nah, relawannya kan tidak tersaji dalam angka. Kalau tadi yang diberikan contoh oleh Kak Retno enak gitu, karena sudah ada jumlah relawannya sekian, narasumbernya sekian. Nah, itu sudah masuk ke dalam pembukuan gitu. Kita nyatet terus kita bukukan. Sedangkan dalam realitanya nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus melakukan namanya olah data terlebih dahulu. Kita hitung. Ada Budi, Sri, Marni, Tony, dan Bunda Badriah. Ada 5. Kita harus hitung. Gitu. Dan ini belum lagi nanti identifikasi nggih. Di situ sebutkan misalnya contoh Pak RT membawa 2 kotak AMDK, air minum dalam kemasan untuk panitia dan peserta. Berarti boleh untuk panitia dan peserta. Gitu. Sedangkan Bu Lurah itu membawa pisang goreng dan pastel sejumlah 25 tidak disebutkan, ya tidak disebutkan untuk siapa. Jadi bebas, misalnya tetangga yang lewat dikasih juga nggak apa-apa, karena kan bebas, ya. Itu identifikasi, ada infak, sodako dan lain sebagainya. Nah itu yang nanti akan menjadi apa? Kalau saya bilang sih sebenarnya keseruan ya mengidentifikasi. Kalau salah gimana Pak? Ya diperbaiki. Karena nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Kita tahu kalau kita salah, ya saat kita salah. Kalau kita nggak tahu kita salah ya berarti belum salah. Itu babnya namanya tidak tahu. Ngerti nggih? Nah, dalam literasi numerasi termasuk keuangan tidak perlu khawatir salah. Yang perlu kita lakukan adalah 1, merekam dalam catatan, merekap dalam pembukuan, 3, melaporkan. Gitu nggih. Dan yang terakhir sebelum saya kembalikan kepada Bu Wit, nanti materinya panjenengan bisa gunakan untuk latihan lagi nggih gitu. Nanti kalau misalnya ngajak relawannya untuk belajar seperti ini, kasih aja soal cerita yang banyak, mumet-mumet gitu. Tapi dari situ nanti akan bisa belajar bagaimana sih caranya untuk mengelola data itu gitu. Karena data itu ya memang harus dicermati, harus latihan gitu. Kalau pakai ilmu maaf nggih, pangapunten, kalau pakai ilmunya panjenengan, terima males, ya sulit. Ya enggak akan maju kemana-mana gitu nggih. Gitu. Nah, ini ada satu gambaran sedikit. Jadi pada akhirnya nanti kalau kita sudah melakukan identifikasi, baik itu infak, sedekah dan zakat, nah kita bisa menggunakan ini, nah ini contohnya pemanfaatan spesifik dan penerimanya tadi, nggih. Nah, ini adalah gambaran di RBA. Di RBA paling besar itu adalah infak. Yang bagus itu adalah semakin banyak yang di sini. Semakin banyak infak, semakin banyak kita dititipin zakat, semakin besar kemitraan itu semakin baik. Karena artinya donatur kita, muzaki yang menitipkan zakat ke kita, mitra yang bekerja sama dengan kita, itu tahu bahwa apa yang mereka dukungkan ke kita itu mencapai sasaran. Kalau dijelaskan minggu lalu di materinya Pak Reza Maghrabi, kalau masih ingat,
Artinya kita sudah berempati. Semakin tinggi kita di sini, maka kita sudah berempati. Dan jangan khawatir, donatur akan kembali walaupun tidak dipromosi. Gitu. Donatur akan terus kembali dan bahkan akan mengajak teman, mengajak saudara, mengajak perusahaannya gitu untuk mendukung kegiatan kita karena kita sudah berhasil menginformasikan, mempertanggungjawabkan apa yang dititipkan ke kita. Gitu nggih. Saya kembalikan ke Bu Wit, mohon maaf ini agak melewati jamnya gitu. Karena menjelaskan keuangan ini sebenarnya tidak cukup 30 menit. Ngoten gitu. Tapi karena saya ditugaskan menyampaikan, jadi ya semoga yang singkat plus beberapa menit ini bisa menjadi manfaat dan yang penting seperti saya sampaikan tadi, kalau sekarang panjenengan bingung, bagus tandanya panjenengan berpikir. Selanjutnya yang harus lakukan adalah membaca. Oke, saya kembalikan ke Bu Wit. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Willy yang telah memaparkan materi yang kedua. Memang harusnya jatahnya pemaparan materi 15 menit, kemudian praktik 15 menit. Tapi ternyata ini molor. Tapi saya tidak tega mau cut karena saya juga menunggu informasinya. Jadi nyuwun sewu, mohon maaf untuk para peserta, para pendamping jika dalam hatinya kenapa ini waktunya habis tidak di-cut, karena memang saya juga butuh informasi ini, Bunda Yanti, mohon maaf. Jadi ini dibuka dialog dulu selama 5 menit mungkin. Ada pertanyaan tadi yang belum dijawab? Oke, monggo. Utamanya tadi pertanyaan ke Mbak Retno tadi masih ada satu pertanyaan, bagaimana kalau kita sudah membuat itu ya data tadi, kemudian kita melaporkannya di mana, itu yang tadi saya rekam. Dan untuk peserta mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada Bang Willy. Sekarang sudah menunjukkan waktu 11.40, ini sudah molor 10 menit dari waktu harusnya istirahat. Saya bonusi dulu 5 menit ya Bunda Yanti ya, tidak apa-apa ya Bunda. Silakan Bunda, 5 menit. Ya, monggo peserta kalau ingin bertanya silahkan acungkan tangan, kemudian silahkan di-unmute, langsung lisan saja. Atau sudah paham semua? Sudah lega? Oke, mungkin tadi saya menanggapi untuk pertanyaan tadi nih, untuk laporan gitu. Sebenarnya pertanyaannya kan kalau udah dilaporkan gitu, terus selanjutnya diapain kayak gitu gitu. Nah, kalau untuk laporan itu laporan kegiatannya memang awalnya itu ya hanya laporan itu aja gitu. Jadi ada beberapa donatur memang dia minta spesifik laporan kegiatan yang memang dia dukung gitu biasanya. Jadi bisa jadi dia mau tahu gimana sih laporannya gitu, baik bisa berupa yang format tadi ataupun diubah menjadi format yang lebih apik lah istilahnya, ada desain dan sebagainya gitu tuh bergantung dengan penggunanya, seperti itu pengguna informasinya. Nah tapi kemudian dari data laporan itu kami masukkan, kalau di RBL kami masukkan lagi ke dalam buku induk itu, sehingga bisa terolah datanya, istilahnya data secara agregat itu seperti apa sih gambarannya RBA ini udah melakukan apa, terus siapa saja penerima manfaatnya, bagaimana profilnya dan sebagainya kayak gitu. Nah itulah yang menjadi dasar bagi RBA untuk mengkomunikasikan kembali kepada masyarakat gitu, baik dia ingin mendukung dalam bentuk apapun, baik sebagai donatur atau sebagai mitra atau sebagai penerima manfaat itu sendiri atau juga sebagai relawan seperti itu. Jadi penggunaan data itu kembali lagi pada tujuan dari pengelolaannya gitu, dari masing-masing TBM. Tujuannya apa? Apakah hanya sekedar melaporkan, ataukah itu juga akan dikembangkan lagi penggunaannya sebagai dasar untuk membuka kemitraan ataupun pengupayaan dukungan publik lainnya, seperti itu. Baik, untuk tadi yang bertanya mungkin sudah lega ya. Kemudian untuk pemaparan dari Bang Willy, apakah masih ada yang bingung atau malah terengah-engah melihat RBA yang wow gitu ya? Saya boleh memberikan respon saja, atau Bu? sudah jelas sekali?
Oke, monggo Bang Willy. Ya, jadi melengkapi penjelasan dari Kak Retno, mungkin kita perlu mengakhiri sesi juga nggih karena perlu sholat zuhur. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tidak perlu khawatir dengan laporan nggih. Karena laporan itu bisa berupa apapun. Oke, bisa infografis, bisa laporan diketik lengkap gitu, sampai tadi sampaikan oleh Kak Retno ada beberapa donatur yang sebenarnya hanya ingin tahu dukungan yang diberikan itu dipakai buat apa gitu, sehingga kami pakai, percaya atau tidak, kami pakai WhatsApp gitu. Tetapi di dalam WhatsApp tersebut jelas tanggal berapa diterima, dipakai buat apa saja, gitu nggih, keluarnya berapa, terus sisanya berapa jika ada sisa. Kemudian kami tanyakan, apakah memerlukan bukti pembayaran? Biasanya tidak, gitu. Dan informasi itu sudah jelas, tapi laporan sudah tersampaikan, gitu nggih, gitu. Jadi kembali seperti disampaikan oleh Kak Retno tadi, penggunanya siapa? Kita berbicara dengan siapa? Kalau laporan pajak tentunya ya ada ketentuannya nggih, kita ikuti saja. Kalau misalnya mitra dengan pemerintah atau perusahaan, mereka juga punya standar. Kalau donatur itu biasanya mereka bisa lewat WhatsApp. Ada juga laporan lisan gitu. Jadi kita bacakan poinnya ini gitu. Kalau saya biasanya bertepatan jadi penghubung donasi, biasanya saya rekam gitu. Jadi nanti saya tawarkan setelah selesai saya telepon apakah perlu dikirim rekamannya gitu. Jadi supaya tidak lupa. Kebanyakan sih tidak meminta rekaman, tetapi tetap kita siapkan. Intinya saat kita mencatat, kemudian mengolah menjadi informasi dan memaknai menjadi pengetahuan yang dilaporkan, kita beri makna, maka itu akan mudah menyusun laporan. Yang membuat kita sulit menyusun laporan sekali lagi dalam konteks numerasi terutama nih, karena kita tidak bisa mengingat semua angka di semua waktu pada semua kejadian. Jadi kita perlu melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan. Terima kasih, Huit. Semoga berkenan dan bermanfaat. Baik, Bang Willy. Jadi saya garis bawahi dan cetak tebal bahwa catat segera supaya tidak lupa, dan lakukan segera, jangan tunda, karena menunda pekerjaan sama dengan menabung derita, begitu ya? Baik, untuk sesi kedua saya kira cukup waktunya karena waktu sudah molor 16 menit, maka akan saya kembalikan kepada MC Bunda Yanti. Sangat bermanfaat sekali apa yang dipaparkan Mbak Retno dan Bang Willy. Semoga semuanya barokah ilmunya, dan yang mendengarkan dan mengikuti juga menerima manfaatnya. Semoga semuanya dicatat sebagai amal jariah. Dan saya selaku moderator mohon maaf bila mana ada salah kata dan memanjangkan waktu karena saya juga butuh. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan tanda tepuk tangan untuk Bang Willy. Terima kasih banyak sama Mbak Retno juga. Monggo berikan tanda tepuk tangan.